Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan gambar teknik otomotif. Nah, pada kesempatan minggu lalu kita sudah belajar tentang tanda pengerjaan. Ya. Nah, pada kesempatan hari ini ya kita akan belajar tentang simbolas. Nah, materi ini sesungguhnya adalah materi tambahan. Ya, di mana pada silabus ini tidak sampai pada pelajaran atau mata kuliahnya, tidak sampai pada kompetensi tanda pengerjaan atau simbolas. Ini sebagai tambahan saja atau pengayah dari mata kuliah gambar teknik otomotif, supaya nanti harapannya bisa menjagani apabila para mahasiswa nanti menjadi guru, ya, tidak hanya di ranah guru otomotif saja, tapi menjadi guru pemesinan atau guru las. Nah, baik. Sebagai alat penyambung yang bersifat permanen ya, pada bagian-bagian mesin atau konstruksi, ya, pengelasan merupakan sambungan yang lebih ringan dan kuat apabila dibandingkan dengan sambungan paku keling. Nah, kemajuan teknologi menyebabkan penggunaan penyambungan dengan las semakin luas dalam industri kecil maupun besar. Nah, ini contohnya adalah teknologi pengelasan SMAW atau nama lainnya yaitu las listrik, ya, bahasa bengkelnya gitu. Nah, SMAW itu kepanjangannya yaitu Shield Metal Arch Welding, ya. Itu. Nah, kemudian untuk bentuk sambungan las, ya, bentuk sambungan las itu ada beraneka macam. Yang dibahas di sini adalah bentuk sambungan las pada plat, ya. Ada sambungan las itu ada plat dengan plat, plat dengan pipa, dan pipa dengan pipa. Nah, karena ini sebagai bahan tambahan saja, maka yang dibahas di sini adalah pada sambungan plat dengan plat. Nah, dari sambungan plat dengan plat ini ada kurang lebih 9 macam sambungan. Ya. Yang pertama adalah sambungan tumpul, ya, bentuknya seperti ini. Kemudian sambungan T, ya. T itu ada yang tegak lurus 90 derajat seperti ini. Kemudian ada yang sambungan T yang memiliki sudut seperti ini. Kemudian ada sambungan silang, ya. Ada sambungan sudut di pinggir, ya, ini seperti ini. Kemudian ada sambungan tepi, ya, kedua buah plat jadikan satu, kemudian tepinya digelas. Kemudian ada sambungan tumpang atau lidah, ini sambungan tumpang atau lidah, ini biasanya dipakai pada sambungan kereta api, ya, di bodi kereta api. Kemudian ada sambungan tumpang atau lidah diluruskan seperti ini, ya. Kemudian ada sambungan lidah atau tumpang ganda. Nah, ini sambungan tumpang ini digunakan pada konstruksi kereta api. Nah, untuk alur atau kampuh lasnya, ya, itu untuk mengisi cairan las pada benda yang akan disambung dibutuhkan alur las atau kampuh. Jadi kampuh atau alur las ini berfungsi untuk mengisi cairan las. Nah, ketika ini dilas, ini cairannya maka akan di sini, ya, akan masuk ke dalam kampuh atau alur ini. Nah, fungsinya untuk apa, Pak? Alur las atau kambuh ini sebagai penguat, ya, supaya sambungan las itu lebih kuat. Nah, apabila tidak diberikan kambuh seperti ini, ya, maka di sini sambungan lasnya misal ini dua buah plat, ya, ini plat 1, ini plat 2, ini tidak diberikan kambuh bentuk seperti ini, pasti sambungan lasnya hanya nempel di atas saja atau di bawah sini. Nah, apabila ada sambungan bentuk-bentuk kambuh seperti ini, maka daerah las-lasannya itu lebih luas. Ya. Ini kan apabila ini dibentangkan, ya, ini dibuat apa namanya seperti bentangan, ya. Ini daerah yang terkena lasnya kan lebih panjang, ya. Apabila ini hanya bentuknya seperti ini saja, tidak tanpa alur atau kambuh las, hanya ditempel seperti ini saja dua buah plat, maka yang kena hanyalah sebagian ini saja, ya. Nah, dengan adanya kambuh ini fungsinya itu memperkuat sambungan las-lasan dengan apa namanya menambah keluasan las-lasannya, ya. Daerah las-lasannya bertambah luas. Nah, untuk alur las atau kambuh ini bentuknya ada berbagai macam sebetulnya. Namun yang diberikan di sini ada 6 contoh.
Itu yang pertama U tunggal ya. Kemudian kambuh J seperti ini bentuknya. Ini kambuh V ganda atau X. Ini adalah kambuh K atau tirus ganda. Ini adalah kambuh U ganda ya. Kemudian ini kambuh J ganda ya. Itu macam-macam kambuh pada plat. Nah, kemudian lambang las. Nah, kita sebagai drafter maupun kita melayani pemesanan dari luar atau industri yang menginginkan suatu bentuk pengelasan tertentu pada produk ya. Ini welder itu maksudnya yang ngelas ya. Welder itu yang orang yang mengelas itu namanya welder. Harus menyampaikan dalam bentuk gambar. Jadi si drafter ini harus menyampaikan bentuk pengelasan kepada welder dalam bentuk gambar ya, dan dilakukan dengan bentuk-bentuk lambang las khusus seperti di bawah ini. Nah, untuk lebih menyederhanakan gambar tujuannya. Nah, kemudian bentuk lambang yang biasa digunakan baik dalam pengelasan tunggal ya, maupun ganda dilas pada dua sisi adalah seperti terlihat pada tabel di bawah. Nah, ini ada sisi jauh ya, kemudian sisi dekat. Nah, sisi jauh itu berarti di mana las-lasannya berhadapan dengan kita. Contoh, ini ada plat ya, plat di depan kita. Berarti yang sisi dekat adalah bagian sisi di depan kita. Kemudian sisi jauh itu adalah sisi yang di belakang platnya. Paham ya? Sisi dekat itu yang sisi yang berhadapan dengan kita, dan sisi yang jauh adalah yang di belakang benda yang mau dilas. Nah, itu. Nah, simbol untuk sisi jauhnya adalah seperti ini. Yang bagian belakang. Di atas garis horizontal ini sisi jauh. Kemudian kalau yang mau dilas itu di sisi dekatnya kita, simbol lasnya ditaruh pada bawah horizontal, garis horizontal seperti ini. Ya, itu. Tak ulangi. Kalau yang mau dilas itu sisi jauh, simbolnya adalah di atas garis horizontal. Kalau yang dilas sisi dekat, maka yang diberikan simbol adalah di bawah garis horizontal. Nah, ini ya macam-macamnya ya. Kemudian untuk lambang las selanjutnya ini adalah macam-macam kambuh ya. Ini kambuh V, ini kambuh tirus atau V, ini K, X, kemudian kambuh J, U. Ini macam-macam kambuhnya bentuknya seperti ini ya. Ini tadi sisi dekat, mohon maaf ini sisi dekat, ini sisi jauh ya. Di atas garis horizontal itu sisi jauh, kemudian di bawah garis horizontal itu sisi dekat. Ini bentuk-bentuknya seperti ini. Nah, kemudian ini lasnya. Ya, dilas, berhenti. Ini tidak kontinu. Ya, lambangnya kalau tidak kontinu ada LF atau LP. Ya, itu. Ya, ini berarti ini kontinu tapi ganda. Di bawah plat dan di atas plat ya, itu dilas semua. Ya, berarti di bagian depan plat atau bagian belakang plat itu dilas semua. Kalau yang ini ya, kambuh las kontinu ganda ini ya, itu. Nah, yang bawah sama, berarti tidak kontinu atas bawah ya. Nah, kemudian ini lambang lasnya yaitu kancing ya, atau bahasanya las titik. Kalau di bengkel-bengkel las itu akan ada las titik yang membuat kanopi jendela itu di las titik. Kalau yang bodi kerangka mobil itu ya biasanya lasnya adalah las kontinu. Ya, ini untuk kancing ya. Simbolnya seperti ini. Ini las timbul, las sumbat atau celah. Nah, berarti nanti apabila kalian ingin menggambar las ya, maka kalian harus berpatokan pada lambang-lambang las pada tabel ini. Ya, itu. Nah, kemudian contoh penggunaannya seperti apa, Pak? Penggunaannya seperti ini. Ya. Contoh ini yang mau dilas, ini adalah dua buah plat dengan celah 3 mili atau 2 mili. Maka simbolnya seperti ini. Ya. Nah, itu. Nah, kemudian nanti di sini ditaruh
bawah sini ditaruh misalnya 2. Oh, berarti ini dilas dengan celah 2 mili. Nah, kemudian saya mau mengelas lagi, contoh menggunakan kampuh V ya pada 2 buah plat. Maka di sini harus berpatokan pada tabel ini. Ya, tebalnya contoh berarti ini 19 ya. Kalau tebalnya 10 nanti ini nominalnya beda lagi. Yang membuat tetap adalah sudutnya sama celah akar. Ya. Untuk tebal nanti menyesuaikan. Ya, yang penting membentuk sudut 60 derajat, celahnya 20 mili, dalam alurnya itu nanti menyesuaikan dengan tebal. Ya. Yang penting intinya kalau ini 10, ini nanti menyesuaikan. Yang penting patokannya adalah sudut 60 derajat sama celah. Nah, ini contoh ya. Kalau benda kerjanya mau dilas seperti ini, kita menggambarnya seperti ini. Ya, ini sudut 60 derajat, celahnya itu 2 ya. Berarti ini kan ngelasnya dari sisi dekat ya. Ngelasnya kan ini misal weldernya kan berdiri ya. Yang dilas sisi dekatnya gambar P-nya malah kebalik dari ya, ini 60 derajat, ini celahnya 2 mili ini ya. Kemudian ini 16 itu adalah dalamnya alur ini ya, alur V ya. Seperti itu, jadi ini pemahamannya seperti itu ya. Ini kenapa kok kebalik, Pak? Karena ini menggunakan proyeksi ya. Proyeksi ya, Eropa. Biasanya kalau las itu menggunakan Eropa karena las itu yang paling terkenal itu yaitu dari Jerman ya. Eropa, Jerman, ngacunya itu biasanya dari Amerika, kalau enggak Jerman. Jepang itu jarang ya. Nah, itu ya, untuk ini bisa dilihat untuk alas alur V ganda ya, bentuknya seperti ini benda kerjanya aslinya, nyatanya nanti akan nyatanya simulasinya seperti ini. Nah, ini tabel ini hanya sebagai tabel contoh penggunaan saja. Nah, ini kalau yang mau menggunakan sambungan T ya, T atau fillet ya, itu nanti silahkan bisa dipelajari lebih lanjut, dibaca. Ini hanya contoh saja ya, itu. Kemudian posisi pengelasan. Nah, posisi pengelasan plat itu ada 4 ya. 1G itu ngelasnya di bawah tangan kita ya. Berarti di bawah tangan posisi bendanya seperti ini, diletakkan di atas meja ya, atau di bawah lantai. Ini namanya pengelasan di bawah tangan atau down hand ya, flat bahasanya. Kemudian posisi selanjutnya itu 2G atau horizontal ya. Horizontal itu berarti benda ditempelkan di dinding ya, atau dicekam ya, sehingga membentuk horizontal seperti ini ngelasnya. Kemudian ini bendanya mujurnya vertikal itu ke atas ngelasnya. Ngelasnya ke atas. Kalau ini horizontal ngelasnya ya. Kemudian ini kalau overhead itu bendanya ditaruh di atas kepala kita. Jadi kita ngelasnya itu mendangak bahasa Jawanya. Melihat ke atas sambil ngelas. Nah, untuk posisi flat atau di bawah tangan itu kalau 1G itu pasangannya 1F. Tapi ini berbeda bentuk ya. Ini menggunakan apa namanya? Model pengelasan T ya, sambungan T. Ini 1G, ini 1F, ini satu pasangan. Ini ngelasnya downhand atau bawah tangan. Nah, kalau horizontal 2G-nya kayak gini, pasangannya 2F. Ya, ini juga pengelasan horizontal maksudnya. Nah, ini ngelasnya berarti bentuknya posisi bendanya seperti ini dilas. Nah, kalau 3G itu pasangannya 3F, ngelasnya ke atas. Tapi bentuk bendanya seperti ini sambungan T. Ini ngelasnya ke atas atau ke bawah bisa. Nah, kalau overhead di atas kepala, itu kalau sambungan tumpulnya atau 4G-nya seperti ini. Ini kalau 4F-nya seperti ini. Jadi di atas kepala kita dengan model bendanya seperti ini. Nah, ngelasnya ini dari sisi sini ya. Gitu. Ya. Nah,
macam-macam alat las itu banyak. Ada mesin las SMAW tadi ya. Kemudian ada mesin las oxyacetylene welding atau las karbit ya. Kemudian yang banyak digunakan di industri adalah las GMAW atau gas metal arc welding ya. Nah, contohnya seperti ini. Aplikasinya di industri ya. Ini di job pengelasan itu seperti ini. Jadi ketika kita ingin seorang welder itu mengelas ya untuk membuat plat dengan posisi platnya adalah 2G ya. 2G itu berarti kan horizontal. Nah, maka platnya digambar seperti ini. Ya, ini menggunakan proyeksi Eropa. Ini pandangan depannya seperti ini ya. Pandangan depannya seperti ini pandangan samping kanan ya. Ini dilas plat, dua buah plat ini menggunakan mesin SMAW ya. Kemudian posisinya plat ini kan dia horizontal, maka di sini diberikan tanda garis miring 2G. Nah, untuk ini kan menggunakan plat ya. Ini di sini menggunakan kampuhnya yaitu kampuh P ya. Berarti dilas di bagian sininya yang dekat dengan kita, yang berhadapan dengan kita. Kemudian celah alurnya yaitu di sini celah ininya adalah 1 mili ya. Ini 2 sampai 3 mili ya. Itu maksudnya di sini adalah celahnya. Ini adalah root face. Ya, root face itu berarti V ini kan di sini kan ada ada bentuknya seperti ini ya. Kalau plat itu kan di sini sebentar tak flashback biar tahu root face ya. Root face itu nah, ini kan 2 buah plat ya, 2 buah plat. Nah, ini kan di sini ada kalau kita buat sudut kan di sini lancip ya. Di sini kan di sininya lancip, di sini lancip. Nah, ini maksudnya 1 mili itu adalah lancipnya ini ya. Itu dibuat dibuat rata 1 mili. Nah, ini kan 2 buah plat, ini juga contoh ya. Ini 2 buah plat. Nah, di sini ada lancip. Nah, supaya tidak lancip ini dibuat rata. Ini namanya root base. Nah, ratanya ini sebesar 1 mili ya. Itu namanya root base ya. Nah, kalau ini celah akar ini ya, tadi yang disebutkan pada gambar. Namanya root gap ya. Root gap itu berarti celah akar. Nah, ini itu root base ya. Ini itu root gap, jarak antara 2 buah plat ini. Jaraknya yaitu 2 sampai 3 mili. Kenapa kok dibuat jarak, Pak? Kenapa tidak ditempelkan? Supaya las-lasannya dibuat celah itu supaya masuk ke dalam belakang sini ya. Misal ngelasnya ini kan dari sini. Ini sehingga las-lasannya masuk ke dalam sini ya. Sehingga belakang juga masuk ya, harapannya bisa mengunci dua-duanya dengan erat ya. Itu. Kalau tidak dikasih jarak ya yang nempel hanya bagian sini saja. Bidang luas las-lasannya kan beda antara nempel ini dengan sampai masuk ke dalam ya. Apabila ini dibentangkan ini kan lebih luas. Nah, itu. Nah, ini tebal platnya itu 10 ya. Lebar platnya ini 50-50, panjang platnya 200 ya. Contoh aplikasinya seperti itu. Nah, nanti untuk tugas job sheet-nya juga nanti kalian akan membuat seperti ini ya. Itu. Ya, jenis pengelasannya SMAW, posisi pengelasan, ini bentuk kampuhnya V, itu 2 sampai 3 mili. Itu ya. Mungkin itu yang bisa kita pelajari hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.